Di mana-mana Islam itu dibilang teroris, radikal, mesti dihancurkan, dihempang, termasuk Indonesia. Jejak khilafah aja dihapus dari medsos atas perintah rezim Jokowi ini. Ada ditulis di situ. Video jejak khilafah ini dihapus atas keberatan pemerintah negeri ini. Ada ditulis itu. Saya catch, sudah saya foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yamut. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Provinsi Riau yang dimuliakan Allah SWT dan seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Melayu tidak mungkin dipisahkan dengan Islam, karena Melayu itu pasti Islam. Kalau tidak Islam, tidak Melayu. Maka ada pantun di Sumatera Utara, bukan kapak sebarang kapak, kapak betuah pembelah kayu. Bukan batak sebarang batak, batak sudah jadi Melayu. Di dunia Melayu ini, khususnya di Riau juga, orang dulu kalau masuk Islam bukan disebut masuk Islam. Dulu kalau orang kafir masuk Islam disebut masuk Melayu. Tidak disebut masuk Islam, masuk Melayu. Di Riau ini dua aja suku cuma, Melayu atau tidak Melayu. Nggak ada suku lain. Hanya satu suku Melayu atau bukan Melayu, itu dulu. Makanya di bagian CPAP kalau ada orang Cina masuk Islam disebut masuk Melayu. Si Aseng udah masuk Melayu dia, maksudnya sudah jadi orang Islam. Bukan masuk jadi orang Islam, tapi masuk Melayu. Melayu itu Islam. Dan bangsa Melayu ini itu adalah bangsa terbesar di dunia salah satunya. Orang Melayu di dunia ini lebih dari 400 juta orang. Jadi bukan Melayu Riau saja, bukan. Bukan Melayu Delhi saja, bukan. Melayu ini seluruh negeri Nusantara ini disebut Melayu. Orang Jawa, orang Mekah menyebutnya Al-Jawi. Orang Inggris menyebutnya Malay. Melanesia. Austronesia. Kita ini orang Melayu. Dan Melayu ini terbagi dua, Proto Melayu dengan Eutro Melayu. Proto Melayu, Melayu tua. Orang Batak, orang Tengger,
orang Filipina Tagalog itu Melayu tua, Proto Melayu. Yang kedua adalah yang disebut Teutro Melayu, Melayu muda. Jadi yang pertama datang ke negeri Nusantara, pinggir-pinggir laut duduknya, itu dulu namanya Proto Melayu. 1000 tahun kemudian datang lagi pendatang baru, yaitu tahun 1 Masehi, 2000-an tahun yang lalu. Mereka menguasai wilayah-wilayah pinggir laut. Yang duluan di pinggir laut itu naik ke atas gunung-gunung. Yang lebih dulu datang 1000 tahun sebelumnya itu disebut Proto Melayu, tinggal di pegunungan-pegunungan. Dan yang wilayah-wilayah laut, daratan pinggir laut dikuasai oleh Teutro Melayu. Bahasanya pun mirip-mirip. Bahasanya Austronesia. Ternyata perkembangan Melayu itu dari mulai seluruh negara Indonesia sampai Maluku Halmahera, dari Aceh sampai Halmahera, ditambah seluruh Semenanjung Malaya, ditambah Kalimantan Utara sampai ke Brunei, sampai ke Filipina, sampai ke Kamboja. Champa itu juga orang Melayu. Sampai ke Madagaskar, Afrika juga orang Melayu. Bahasanya Melayu. Dan sampai ke Taiwan. Taiwan itu penduduk aslinya Taiwan. Sekarang kan sudah dijajah Cina Taiwan. Penduduk asli Taiwan itu orang Melayu. Pernah tertangkap nelayan Taiwan di Belawan, dibawa ke kantor kejaksaan. Ternyata mengerti bahasa Indonesia. Jadi suruh hitung. Yang menangkapnya waktu itu kasih intel Kejaksaan Negeri Medan, Bapak Yudi Saprin, orang Riau. Pernah jadi kepala Kejaksaan Tinggi Riau sih. Pak Dr. Yudi Saprin tinggalnya jalan di Penegoro itu. Lewat sedikit rumah gubernur sebelah kiri yang rumahnya agak ke dalam, halamannya lebar. Beliau suruh hitung, coba kamu hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu suku Taiwan. Jadi suku Taiwan itu suku Melayu. Kemudian dijajah oleh Cina. Jadi sekarang sudah mayoritas penduduk Taiwan itu orang Cina Han. Padahal sebetulnya mereka itu aslinya orang. Ada lebih 400 juta itu. Kalau Indonesia aja 267 juta. Kalau dikumpul orang Melayu itu ada lebih 400 juta. Orang Jawa, mereka itu termasuk kelompok Melayu juga, cuman bahasanya bahasa Jawa. Sekarang menurut Dr. Adi Sasono, mantan Menteri PKN zaman Pak Habibie, beliau pernah ceramah, saya undang waktu saya Direktur Utama NP3I. Dia mengatakan bahwa orang Jawa sekarang sudah jadi orang Melayu baru. Akan dibuatlah organisasinya Masyarakat Melayu Baru. Sebab orang Jawa sekarang nggak ngerti bahasa Jawa lagi. Cucu-cucunya itu. Adik ipar saya kan 2 orang Jawa. Satu Radiono namanya, satu Edi. Anak-anaknya nggak bisa lagi bahasa Jawa. Maka mereka sudah berbahasa Indonesia sejak lahir, bahasa Melayu. Maka mereka disebut Masyarakat Melayu Baru. Oleh karena itu, ini yang perlu dicatat bahwa dunia Melayu, dunia Islam itu pertama masyarakatnya Melayu itu pasti Islam. Karena kalau sudah tidak Islam bukan Melayu lagi dia. Yang kedua, orang Melayu itu ada sekitar 400 juta di dunia. Yang ketiga, bahasanya mirip-mirip. Jadi saya ke Thailand Selatan itu 2 minggu sudah pandai bahasa Thailand. Champa, saya keliling Champa 40 hari. Pulang-pulang udah pandai saya bahasa Champa. Karena mirip-mirip. Yang ketiga, bahwa Allah SWT menggilir-gilirkan kekuasaan di dunia. Inggris, negara kecil di Eropa, pernah menguasai seluruh dunia. Dari Amerika Latin, dari Argentina, itu jajahan Inggris, sampai Selandia Baru. Dari Kanada sampai Singapura, itu jajahan, termasuk Amerika, itu jajahan Inggris. Pernah berkuasa Inggris itu ke seluruh dunia, tapi kemudian menemui ajalnya. Inggris sekarang jadi kerajaan kecil saja di Eropa. Mongol
Mongol itu kerajaan kecil aja di padang rumput di utara Cina. Tapi kemudian di bawah pimpinan Genghis Khan, Mongol menguasai 2/3 dunia dan menghancurkan Baghdad. Padahal Baghdad itu waktu itu dinasti Abbasiyah, itu dinasti terkuat di dunia, hancur lebur, dihancurkan oleh Mongol. Jadi Mongol kerajaan kecil bisa menguasai 2/3 dunia, dan kemudian sekarang jadi kerajaan kecil aja lagi, jadi negara kecil aja Mongol. Hampir nggak kenal pun kita Mongol sekarang. Kemudian Mesopotamia, Iskandar Zulkarnain, Irak. Dulu Iskandar Zulkarnain itu menguasai 2/3 dunia dari Eropa sampai India. Umur 32 tahun. Raja Iskandar Zulkarnain itu sudah menguasai, dan ditulis kisahnya sebagian di surah Al-Kahfi. Yas'alunaka 'an Dzil Qarnain. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang siapa Zulkarnain itu. Dia orang soleh yang menguasai 2/3 dunia. Sekarang kita lihat Irak, negara kecil hancur, korban perang, dihancurkan Amerika. Jadi setiap bangsa sudah pernah memimpin dunia. Jepang pernah memimpin seluruh Asia Tenggara dan Asia Timur. Tapi sekarang Jepang tinggal 110 juta saja rakyatnya, tidak begitu berpengaruh. Jerman pernah menguasai seluruh Eropa, kemudian sekarang kecil saja Jerman. Kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap kaum, setiap umat pernah berjaya dan akan menemui ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya datang tidak bisa diundurkan sedetik, tidak bisa dipercepat sedetik. Sesaat nggak bisa dipercepat, sesaat nggak bisa dilambatkan. Hanya tinggal 2 bangsa yang belum memimpin dunia. Satu bangsa Cina belum memimpin dunia. Dan Cina itu meskipun sekarang penduduknya 1,3 miliar, itu sepanjang sejarah perjalanan hidup bangsa itu mereka dijajah terus-terusan. Pernah dijajah Mongol di zaman Kublai Khan. Pernah dijajah Manchu, Manchu itu Korea. Korea pernah menjajah Cina. Jepang pernah menjajah Cina. Inggris pernah menjajah Cina. Sekarang Cina merdeka dan kayaknya ini kayaknya Cina mulai mau menjajah dunia. Artinya mulai bangkitlah Cina ini. Secara ekonomi sudah mulai hampir mengalahkan Amerika. Mungkin Cina akan memimpin dunia sekitar 50 atau 70 tahun. Atau mungkin tidak sampai selama itu. Tapi setelah Cina ada satu bangsa lagi yang belum memimpin dunia, yaitu bangsa Melayu. Belum pernah memimpin dunia. Nah, kalau Cina hancur, menemui ajalnya setelah memimpin dunia, saya pikir yang akan muncul setelah Cina adalah Melayu. Dan itu pernah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Satu hari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, akankah Islam berjaya ya Rasul? Rasul menjawab, "Na'am ya." Berapa tahun? 700 tahun. 700 tahun Islam memimpin dunia. Kemudian akankah Islam mengalami kehancuran? Kata Rasulullah, iya. Islam akan hancur 700 tahun. Di mana-mana Islam akan dijajah seluruh dunia. Kemudian akankah kebangkitan Islam datang lagi? Iya, kata Nabi. Setelah 700 tahun dijajah, maka Islam akan bangkit kembali kali keduanya dan memimpin dunia kali kedua. Ini sekarang ini 1442 ini berarti ini abad mulai bangkitnya Islam. Masih ada 700 tahun lagi berjalan ini ke depan. Sudah begini hebatnya Islam sekarang. Ini baru aja nih. Abad ke-15 ini baru aja. Baru berjalan 42 tahun. Dan Islam sudah sehebat ini. Dan semua orang sudah takut dengan Islam. Di mana-mana Islam itu dibilang teroris, radikal, mesti dihancurkan, dihempang, termasuk Indonesia. Jejak khilafah aja dihapus dari medsos atas perintah rezim Jokowi ini. Ada ditulis di situ. Video jejak khilafah ini dihapus atas keberatan pemerintah negeri ini. Karena ditulis itu. Saya catch, sudah saya foto. Cuman mau cerita jejak khilafah Islam di Indonesia saja dilarang. Zaman Pak Harto, kisah khilafah ini dipelajari di tarikh sejarah di sekolah-sekolah dan dipelajari dalam fikih khilafah itu ada.
Zaman sekarang fikihnya dicabut, nggak boleh belajar fikih khilafah, diganti ke tarikh. Dibikin filmnya sebagai tarikh, sebagai sejarah, dihapus kontennya di medsos. Ini keterlaluan sekali. Kenapa? Memang takut bangkit di Islam. Sebab Rasulullah juga sudah ramal, Yahudi sudah tahu. Tapi tidak bisa dihapuskan itu ketetapan Allah. Dihempang kayak manapun orang tambah maju juga. Islam difitnah mengepung menara kembar di New York, nyatanya tidak terbukti, dan sekarang semakin ditekan orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam. Waktu saya di Amerika, ada banyak gereja yang sudah dibeli karena bangkrut. Di sana gereja bangkrut biasa, karena gereja tidak dibantu pemerintah, kan negara sekuler. Mereka membiayai diri sendiri. Yang saya lihat yang dibeli itu di New York, Jesus Son of God Church, gereja Yesus anak Tuhan, itu bangkrut, dibeli oleh orang Islam, diganti menjadi Jesus Son of Mary Mosque, gereja Yesus anak Maryam, masjid Yesus anak Maryam. Saya sempat ke sana. Kemudian di Maryland dekat Washington, ada gereja Korea, 4 kali masjid kita ini besarnya, dibeli oleh orang-orang Indonesia. Dan Presiden SBY pas waktu itu menjabat, Presiden berkunjung ke sana dan beliau menyumbang $50.000 uang pribadi. Itu gereja, saya sudah 2 kali ceramah di sana. Kemudian di Houston, dekat Texas, negara bagian Houston juga ada gereja besar. Gereja itu bangkrut, tanahnya 1,5 hektar, dibeli oleh orang-orang Indonesia dan dijadikan masjid Indonesia. Kalau nggak salah namanya Masjid Istiqlal. Saya diminta jadi imam di sana, tapi tidak mungkin karena saya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak bisa saya terima tawaran. Jadi banyak, semakin Islam difitnah, semakin orang belajar tentang Islam dan semakin banyak orang masuk Islam. Termasuk yang menghina Nabi Muhammad, orang Belanda. Bikin film menghina Islam, sutradara filmnya masuk Islam dan sudah naik haji. Bapak-bapak, saudara, kebangkitan Islam itu keniscayaan, terutama kebangkitan kali kedua ini. Di manakah bangkitnya? Kata Nabi, bukan di Timur Tengah. Kebangkitan Islam itu nanti di timur, di negeri bawah angin, yaitu di Samudra. Samudra itu gelar yang diberikan Nabi kepada negeri Nusantara ini. Oleh karena itulah kerajaan Islam pertama di Nusantara ini namanya Kerajaan Samudra. Berdiri pada tahun 1260. Rajanya namanya Merah Sidu, orang Melayu lah jelas, Merah Sidu. Kemudian dilantik oleh Syarif Mekah, Khilafah Islam waktu itu, tapi bukan Turki Utsmaniyah, belum lahir. Turki Utsmaniyah kan lahirnya abad 15, tahun 1400-an. Ini tahun 1260. Itu kerajaan Khilafah Islam masih dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Syarif Mekah waktu itu namanya Malikus Soleh, raja yang soleh. Maka beliau melantik raja Nusantara yang pertama beragama Islam, kerajaan Islam pertama, Kerajaan Samudra, dan digantilah nama Merah Sidu itu menjadi Malikus Soleh, sama namanya dengan Khalifah Islam yang ada di Mekah waktu itu, Syarif Mekah. Masih dinasti Abbasiyah, bukan dinasti Khilafah Utsmaniyah, belum. Khilafah Utsmaniyah ini kan lahirnya tahun 1400-an dan berhasil Muhammad Al-Fatih II mengalahkan Istanbul. Istanbul itu dan namanya dulu Konstantinopel, pusat kerajaan Kristen sedunia. Diserbu, kalah, hancur, habis diambil oleh Muhammad Al-Fatih dan digantilah namanya menjadi Istanbul. Dan gereja Hagia Sophia itu akhirnya sekarang barusan dalam bulan ini diresmikan menjadi masjid kembali setelah 80 tahun ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ini presiden
Turki, Perdana Menteri Turki yang membubarkan khilafah Islam terakhir tahun 1924. Kemudian beliau mengganti masjid Hagia Sophia itu menjadi museum. Dulunya gereja, kemudian dijadikan masjid oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian tahun 1924 Turki menutup khilafah Islamiyah. Mustafa Kemal Atatürk menjadikan masjid Hagia Sophia itu menjadi museum. Saya sudah beberapa kali di sana. Dan sekarang oleh Erdogan dijadikan masjid kembali. Sudah sholat Jumat kemarin. Jadi kebangkitan Islam itu di sini, di Indonesia. Saya melihat gerakan itu kelihatan nyata. Zaman saya masih kecil, penghafal Quran itu di Sumatera Utara cuma 3 orang. Guru saya Syekh Azra Abdul Rauf, yang kedua Syekh Khailid Daulay, guru saya juga. Satu lagi guru saya Syekh Bahrum Ahmad, 3 orang. Tapi sekarang barangkali lebih 2000 penghafal Quran yang ada di Sumatera Utara. Anak saya menghafal Quran, istri saya menghafal Quran, menantu saya dua-duanya penghafal Quran. Nah, jadi di pesantren saya aja ada 100 orang siswanya yang menghafal Quran. Yang dulu itu hampir dibilang tidak ada. Dulu Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun, 30 juz. Saya pikir hanya Imam Syafi'i yang mampu menghafal Quran usia 7 tahun. Ternyata baru-baru ini di Bangka Belitung seorang anak Melayu namanya Musa berhasil menghafal Quran 30 juz usia 7 tahun. Dan cucu murid saya di Medan, Hasan Basri, berhasil menghafal Quran sebanyak 30 juz, lebih sedikit dari 7 tahun. Baru-baru ini di Musabaqah Tilawah Quran tingkat dunia, anak usia 4 tahun hafal Quran 30 juz. Jadi ini nampak mulai bangkitnya Islam, dan bangkitnya itu di dunia Melayu. Maka ketika ada organisasi dunia Melayu, dunia Islam, nggak salah, itu memang pas. Memang mestilah kebangkitan Islam kali kedua abad ke-15 ini dimulai dari orang Melayu. Saya orang Melayu, bapak saya. Ibu saya orang Rokan Hilir. Dr. Tabrani itu paman saya. Dan sejak kecil saya dididik dengan lidah Melayu. Apa kelebihan orang Melayu lidahnya ini? Kalau dia berbahasa Belanda mirip orang Belanda. Kalau orang Melayu berbahasa Inggris mirip orang Inggris. Kalau orang Melayu berbahasa Arab persis orang Arab. Makanya juara-juara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat dunia itu orang-orang kita, bukan orang-orang Arab. Orang-orang kita, orang-orang Indonesia, orang-orang Melayu. Hanya saja pelajaran sejarah hari ini dipelintir seolah-olah Melayu itu hanya orang Riau sama orang Sumatera Timur. Padahal Melayu itu seluruh Nusantara sampai dari Aceh sampai Halmahera itu Melayu. Bahasanya kan sama. Kebudayaannya juga, tarinya sama, tari Japen semua. Walaupun namanya beda-beda, di Maluku namanya dana-dana, di wilayah Sumatera namanya zapin, tapi sama. Musiknya sama, pakatang takatang tak tak takatakatung takatakatung takatatung takatakatung. Itu seluruh Sumatera, seluruh negeri Nusantara ini punya tarian dan musik yang temponya seperti itu. Meskipun namanya beda-beda, tapi sama. Kalau di sini namanya zapin, lagu yang terkenal Lancang Kuning. Temponya begitu, lancang kuning, pak takatakatung takatakatung. Seluruh Indonesia itu ada lagu yang seperti itu. Itu juga tempo joget, tung takatak cekecing teketak cing teketak teng itu sampai ke India Selatan ada, sampai ke Spanyol ada tempo-tempo seperti ini. Nah, sayangkan belum ada generasi muda Islam yang mau meneliti ini menjadi tesis doktor atau master. Saya kan sudah tua, nggak ngambil doktor lagi saya. Sebenarnya bagus ini diteliti kembali, ditulis sebagai satu riwayat. Saudara-saudara yang mulia, ketika Belanda datang kemari dan menjajah negeri Nusantara, itu di Indonesia sudah ada 200-an kerajaan Islam.
yang paling tua Samudra 1260. Kemudian muncul di Aceh Timur Pasai. Samudra itu di Aceh Tengah, di Aceh Utara ya, Lok Sumawi. Kemudian di Aceh Timur di Perlak muncul satu kerajaan namanya Pasai. Karena persaingan akhirnya Samudra dengan Pasai dikawinkan anaknya. Dikawinkan, menjadilah kerajaan itu menjadi kerajaan Samudra Pasai. Jadi satu. Dan itu ditulis dalam bukunya Ibnu Battuta, Rihlah Battuta, orang Maroko yang keliling dunia. Beliau sampai ke kerajaan Samudra, ketemu dengan Raja Samudra Pasai waktu itu. Samudra namanya Malikus Zohir, bermadhab Imam Syafi'i. Ditulis di situ bermadhab Imam Syafi'i. Kemudian beliau pergi ke masjid sholat Jumat jalan kaki, dan pulang sholat Jumat naik gajah. Rihlah Battuta menuliskan itu. Kemudian Cheng Ho datang lagi ke Indonesia. Ini Laksamana Cheng Ho, orang Islam dari Cina, dari kerajaan Ming. Laksamana, beliau punya kapal induk dan banyak sekali kapal-kapal yang ikut dengan dia. Sempat singgah juga ke Aceh dan memberikan hadiah sebuah lonceng besar namanya Cakradonya pada Sultan Aceh, dan sampai sekarang masih disimpan itu lonceng itu. Artinya Aceh sudah menjadi kerajaan Islam. Ada berapa kerajaan Islam di Aceh? Ini yang perlu diungkap sebelum ditulis lengkap. Kerajaan Aceh itu yang Islam itu Samudra, kemudian kerajaan Pasai, kemudian kerajaan Banua Raja, kemudian kerajaan Sungai Hiu, kemudian kerajaan Seruai, kemudian kerajaan di Takengon ya, kerajaan Lingga. Kerajaan Lingga ini ada 3 namanya Lingga. Di Aceh Tengah 1, Takengon, di Karo 1 kerajaan Lingga, dan di Riau Kepulauan. Di Riau Kepulauan ada juga kerajaan Lingga. Dan ini semua kerajaan Melayu Islam ya, kecuali yang di Karo. Kemudian di Sumatera Timur ada 17 kerajaan Melayu. Ya, kalau kita lihat dari mulai Tamiang, kalau Tamiang dimasukkan Melayu itu Banua Raja, Seruai, Sungai Hiu, Langkat, Deli, Serdang, Tebing Tinggi, Indrapura, Pedage, Batubara, ini udah 10. Tanjung Bali 11, Kualo 12, Bunting Saga 13, Merbu 14, Wilah 15, Panai 16, Kota Pinang 17, Langgapayung 18. Di Sumatera Timur aja, Sumatera Utara ada 18 kerajaan Islam. Di Riau ini orang tahunya Serindrapura. Wah, banyak kerajaan Islam di sini. Serindrapura, Kuntu Kampar yang sekarang jadi Kabupaten Kampar. Udah itu Limokoto, Lokan Hulu, Kerajaan Rambah, Lokan Hulu juga, ya kan? Pelalawan. Di Riau aja mungkin ada 7 atau 9. Indragiri itu ya Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Inhu, Raja Tamsir keluarganya kan. Ada mufti-muftinya semua itu. Nah itu aja di Riau aja yang saya sebut itu 10. Makanya dunia Melayu, dunia Islam, kita bisa buat proposal, kita cari dana, nggak usah ngarap pemerintah lah, kita aja. Kita utus anak-anak muda ini yang kerajaan yang saya sebut tadi, datang ke sana, ditulis, difoto, walaupun cuma 1 halaman, nggak apa-apa, tapi 10 kerajaan yang ada, atau 11 atau 12 yang ada di Riau itu ada datanya di dunia Melayu, dunia Islam. Sultan Rambah itu abang iparnya Bapak Ismail Suko. Kakak Ismail Suko almarhum dikawini oleh Sultan Rambah. Dibuang Belanda itu ke Jawa karena melawan Belanda. Rambah bukan hulu. Di Makoto itu sudah sampai ke istananya itu, naik ke atas. Itu kampungnya Dr. Hewan Khaidir. Tapi kan kita nggak datang. Hingga sekarang PKI itu berani di medsos. Mana 200 kerajaan itu? Mana? Mengejek. Mereka yang PKI. Mana senang dengan Islam. Belum lagi Sumatera Barat, Kerajaan Pagaruyung. Dan ada berapa setiap kabupaten yang ada sekarang dulu tidak jajahan Pagaruyung. Mereka berafiliasi saja.
duta besarnya Cindur Mata yang mendatangi tokoh-tokoh adat yang ada itu. Jambi ada Sultan Toha, ada berapa banyak kerajaan Islam. Kerajaan Melayu itu terbesar ya. Sebetulnya kerajaan Melayu lebih besar dari Sriwijaya. Cuman yang diungkap-ungkap itu Sriwijaya, lebih besar kerajaan Melayu dari Sriwijaya. Pusatnya di Jambi. Kemudian Palembang itu kerajaan Islam juga. Sultan Badarudin II melawan Belanda. Di Jakarta berapa banyak kerajaan Kerawang. Kerawang ada itu, Kerawang, Betawi, banyak sekali pusat-pusat perniagaan Melayu. Sampai ke Semarang, Rang itu kan bahasa Melayu. Artinya pelabuhan, air. Karawang. Banyak sekali kerajaan Islam yang belum terdeteksi. Di Kalimantan berapa banyak. Halmahera segala macam. Ini yang tugas kita, dunia Melayu dunia Islam. Kan sekarang udah ada komputer. Ingat kontak bikin selembar aja, selembar tuh 200 kerajaan kan 200 lembar juga. Supaya mulut kafir-kafir, cebong-cebong ini tutup mulutnya dia. Dibikinnya kerajaan kita waktu Belanda penjajah kafir datang sini, negara kita negara primitif. Bukan negara kita negara berdaulat dengan 200 kesultanan yang ada. Dan sultan itu Islam semua, ada muftinya.